Gimana, sehat semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tentu yang terhormat Pak Rektor, Prof. Ari yang sering berdiskusi bagaimana memastikan bahwa ekonomi Indonesia ke depan ini bisa terus sustain bahkan tumbuh. Dan juga Mas Bayu, Ketua BEM, ini kedua kali saya datang diundang Mas Bayu nih. Ya. Terima kasih atas undangannya. Bisa hadir di sini ketemu adik-adik, mahasiswa, mahasiswi yang tadi Mas Bayu bilang calon pemimpin masa depan. Coba tepuk tangan. Tapi fakultasnya beda-beda. Ada nggak yang mau jadi pengusaha? Coba angkat tangan. Ada juga. Oh, Mas Bayunya mau jadi pengusaha juga. Oh. Artinya apa? Tidak hanya pemimpin, tapi juga ada yang mau jadi pengusaha ke depan. Tepuk tangan. Karena research 70% generasi muda Indonesia banyak mau jadi pengusaha. Lalu ada sahabat saya nih, teman SMA sebenarnya Pak Saleh, Ketua MWA. Dulu SMA 3. Pak Saleh anak baik-baik, saya anak yang nakal. Kalau gitu ya Pak Saleh ya. Atau kebalik kita. Terima kasih Pak Saleh atas undangannya. Lalu para direksi BUMN yang lulusan UI coba berdiri. Ada yang lulusan UI? Ya. Ini kalau UI sama BUMN ini agak-agak KKN. Wamen saya dua-duanya lulusan UI juga, Pak Tiko sama Pak Pahala tuh. Tepuk tangan buat UI. Ketua Forum Human Capital BUMN yang juga sedang memastikan target kepemimpinan perempuan 25% ada di BUMN. Ini Ketua Iluni Bu Sandra juga ternyata UI juga. Coba hebat nggak UI ini? Sekarang kita mulai yang serius. Tapi biasanya saya suka ajak adik-adik mahasiswa ke depan untuk tanya jawab. Setuju ya? Berani nggak? Yang nggak bisa jawab push up loh. Ya, oke. Ayo slide, mulai. Tadi Prof bilang bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini setiap tahun tumbuh 5%. Sampai 2045. Memang kita sadari ada dua kekuatan besar, yaitu Amerika dan Cina. Karena itu tadi salah satu di video saya sampaikan, bahwa sudah seyogyanya, apalagi kalau kita lihat, yang namanya middle class kita itu nanti akan jadi 145 juta, tumbuh terus. Artinya apa? Kita harus punya ekosistem kita sendiri. Bukan ekosistem Cina, bukan ekosistem Amerika. Harus ekosistem Indonesia. Jangan karena kita negara non-blok, non-alians, akhirnya blueprint kita ikut-ikutan negara lain. Akhirnya apa? Sumber daya alam kita, ya, dari sejak zaman Belanda dipakai untuk pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan bangsa lain. Market kita yang besar sama. Siapa yang main game? Angkat tangan, jangan malu, anak saya main game semua. Nah, gamenya buatan mana? Hah? Nah, bukan buatan Indonesia. Artinya apa? Market kita yang besar pun ini dipakai apa? Pertumbuhan ekonomi bangsa lain. Sampai kapan kita hanya jadi penonton, bukan pemainnya? Padahal momentum pertumbuhan ekonomi ini cuma sampai 2045.
2038 piramida kita mulai terbalik. Yang hari ini 54% di bawah 35 tahun, nanti 2038 akan banyak yang makin tua. Yang tua yang bukan di depan, yang belakang juga tua. Coba dihitung 2045. Ayo, usianya berapa sekarang? Ayo, jangan ngomong usia lah. 2045 berapa nanti umurnya? Hah? 42. Tua. Ini era yang pendek. Ini tahun 2022, sudah mau 2023. Kalau 2038 piramidanya mulai kebalik, tinggal 15 tahun. Nggak lama. Nah, apalagi sekarang eranya itu era knowledge based economy. Nah, coba ini yang serius, yang kacamata, coba maju ke depan nih. Ayo ini. Ini, ayo sini. Yang atas ada perempuan? Mbaknya itu yang lagi ngobrol berdua, handphone berduaan tuh yang di tengah. Ada mau ke depan sini? Ayo, maju sini. Ayo. Katanya mau jadi pemimpin. Hah? Ada yang atas mau ke depan? Katanya mau jadi pengusaha pemimpin. Ayo dong, maju satu. Nggak ada yang berani. Itu yang, nah, atau mbak yang angkat tangan. Ayo sini. Yang pakai hijab hitam. Ayo sini, ayo. Ya. Siap push up? Nama siapa? Fakultas apa? Dafir dari Fakultas Ilmu Administrasi. Oh. Namanya siapa? Fakultas apa? Yunita Shanda dari Ilmu Komunikasi, Pak. Oke. Knowledge based economy itu artinya apa? Tadi Mas Bayu bilang, kalian adalah anak-anak muda terpilih. Masuk UI susah. Nah ini, knowledge based economy itu apa? Ayo jangan pada buka handphone. Nah, nggak apa-apa salah. Yang penting, iya kan, berani dulu. Apa knowledge based economy? Pak Rektor melotot aja nih. Nggak dilaporin Pak Nadiem kok Pak Rektor. Ayo, knowledge based economy apa? Nggak apa-apa salah, nggak apa-apa. Kalau menurut saya, Pak. Aduh, Pak. Aduh. Kalau menurut saya, knowledge based economy itu pengetahuan dasar mengenai perekonomian. Pengetahuan dasar mengenai ekonomi. Oke. Kamu? Kalau saya mungkin dari bahasanya aja kali ya. Iya, kalau knowledge based economy, knowledge kan pengetahuan. Ya. Based economy itu dasar-dasar ekonomi. Jadi kalau knowledge based economy itu gimana mungkin kita bisa mengelola pengetahuan kita untuk kegiatan-kegiatan ekonomi gitu. Ah, udah mulai benar. Knowledge based economy artinya apa? Ketika pertumbuhan ekonomi ke depan itu berdasarkan kemampuan kita berinovasi. Artinya apa? Human-nya yang penting. Bukan sumber daya alamnya, bukan marketnya. People-nya yang penting. Itu knowledge based economy. Ini lihat. Ini semua pertumbuhan karena inovasi manusia. Ya, udah makan belum? Udah, Pak. Tadi aku bilang sama Mas Bayu katanya 40.000 makan di kantin tiap hari, betul? Nah, ini ada sponsor dari Brizi. Bisa makan 10 hari, bisa traktir teman 10 hari ini. Nah, ya, ini juga, nih. Ini mandiri pasti cemburu. Mandirinya nggak pernah ngasih, gimana? Ya, oke, makasih. Ya, oke, makasih. Jadi knowledge based economy. Boleh fotoan nggak, Pak? Foto?
Iya. Iya, oke. Ayo, langsung bertiga, nanti di-share. Iya, Pak. Oh, maaf ya, Pak. Ayo, Di-share di grup keluarga. ayo, mana? Saya gemetar Nah. lagi, Pak. Liatin, liatin. Ya, Makasih, Pak. makasih. Artinya apa? Pertumbuhan kita ke depan harus berdasarkan manusianya. Saya kemarin di G20 di interview sama majalah Economist, Financial Times. Diajak bicara dengan beberapa pemimpin. Saya bilang, saya yakin kok Indonesia bisa terus tumbuh. Kita itu punya 4 kekuatan. Satu, ya, sumber daya alam yang dihilirisasi dan diindustrialisasi. Artinya apa? Bukan hanya bahan baku lagi. Ini yang harus kalian terus ke depan memproses turunan hilirisasinya. Kita ini negara yang salah satu mengirim bahan baku masih paling banyak di dunia. Ini perlu kemampuan manusia kita mengolah. Kita ini negara yang 75% laut, 25% tanah. Hilirisasi kelautan kita baru berapa persen? Coba lihat. Ya, kalau lihat data perdagangan ikan Vietnam dan Thailand. Tinggi. Jangan-jangan ikan kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu cara menjaga dan memprosesnya. Kita BUMN kemarin di Madura. Karena yang namanya nelayan melaut makin sulit. Harga BBM mahal. Lautnya makin kotor. Nyari ikan tidak semudah dulu. Harus jauh ke tengah pantai. Padahal yang namanya budidaya bisa di darat. Kita coba kemarin di Madura. Apartemen kepiting. Bukan apartemen yang di depan, ya. Box-box yang disusun kayak apartemen isinya kepiting di budidaya. Bagus hasilnya. Agrikultur. Belum maksimal kita. Bagaimana pertanian, buah-buahan kita. Belum diproses. Bangga dengan buah luar negeri. Ini perlu yang namanya apa? Inovasi. Manggis. Padahal di Indonesia ada manggis putih. Tapi sulit nyalinya. Coba kalau kita bisa budidayakan. Industri kreatif. Ini populasi kita tadi saya bilang. Mayoritas anak muda. Kebudayaan kita luar biasa. Lihat, industri film kita. Kemarin saya diundang FFI. Itu total penonton 51 juta. 61% film Indonesia. Film Hollywood kalah sama film Indonesia. Tapi ini harus terus. Musik. Kita masih punya kekuatan. Fashion. Makanan. Pariwisata. Ini industri kreatif yang harus diturunkan. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya apa? Digital ekonomi. Digital ekonomi ini yang sangat amat menjadi ancaman ke depan kalau kita tidak bisa memonetisasi. Lapangan pekerjaan akan lebih banyak hilang. Studi di Amerika, di Jerman, di Australia. Pekerjaannya minus 16 juta. Ini.
Ini yang harus kita pikirkan, kenapa membangun manusia Indonesia itu adalah hal yang utama sebelum piramidanya berbalik. Sebelum pertumbuhan ekonomi kita melambat. Sebelum kelas menengahnya tidak tumbuh lagi. Kita bisa lihat bagaimana manusia kita ini harus kita dorong. Lihat di sumber daya alam. Dulu, dan mungkin sekarang, kita ini market motor terbesar. Tapi karburatornya sampai sekarang tidak bisa bikin. Padahal market terbesar. Nah, sekarang kita mulai diuntungkan dengan adanya nikel. Bisa diproses menjadi baterai listrik. Artinya apa? Tidak perlu mesin. Udah, nggak usah mikirin, nggak bisa bikin karburator. Emang nasibnya mungkin. Tapi kalau jadi baterai listrik, mestinya bisa dong. Masa kita tergantung dengan teknologi luar negeri? Hari ini kita harus tergantung. Tapi 5-10 tahun lagi harus buat sendiri. Karena apa? Turunannya. Lihat di situ. Kita ini paling jago bikin custom mobil. Custom motor. Itu apa? Ekonomi baru. Kalau dulu bicara mobil ya, pabriknya itu besar-besar, sekarang ada apa? Micro factory. Saya pernah lihat. Di Inggris nama perusahaan mobilnya Variant. Satu pabrik cuman memproduksi 10.000 mobil. Efisien. Artinya apa? Mungkin nanti merek mobil berbeda-beda. Nah, buatan Indonesianya ada nggak? Boksit. Ini turunannya banyak. Bisa furniture, bisa alat olahraga. Artinya apa? Ada hilirisasi yang harus terjadi di Indonesia. Sehingga apa? Pembukaan lapangan pekerjaan terjadi di sini. Ekosistem mobil listrik, lihat. Sayang. Kalau ini semua diserahkan ke luar negeri. Ini harus kita proteksi. Tapi dengan cara-cara yang baik. Karena kenapa? Kita memang marketnya terbuka. Itulah salah satu kekuatan pertumbuhan ekonomi kita. Tapi kalau ini semua kita nggak isi, ya akhirnya apa? Ya diambil orang lagi. Agrikultur, slide berikutnya. Lihat, turunan produk sawit bisa sampai 80. Nah ini saya mau kerjain lagi. Ya, yang agak serius nih, mana mukanya nih. Ah, ini nih yang depan nih. Ah, ini yang ada ini ya ini. Yang di bawah di belakang baju kotak-kotak nih. Ini adanya ini yang nengok ke kiri kamu. Ah, ini ya itu. Di sini. Ayo. Siapa suruh datang ke sini? Kalau saya datang ke sini suruh tunjuk ini yang depan kamu. Ini yang depan. Nah, itu. Ya, sini. Ayo. Nah, ini sama nggak bisa jawab push up ini. Yo, tahu kelapa sawit nggak? Hah? Oke, namanya siapa? Fakultas apa? Nama saya Gilbert, Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Oke. Tadi kan saya tanya, turunan kelapa sawit ada 80. Ya. Ya. Tuh ada 80 turunnya. Ini apa nih namanya nih? Bahan baku apa? Kosmetik. Coba sebutkan 3 merek kosmetik buatan lokal. Ada yang mau bantu? Hah? Ah, ayo mbaknya yang baju hijau, jaket hijau nih dari mana? Ayo. Foto, suruh nanya jawab foto.
Ayo, apa? 3 kosmetik merek lokal. Apa? MS Glow. MS Glow. Ayo, 2 lagi. Ayo, jangan ngintip-ngintip, jangan keluar mulut. Ayo. Wardah. Apa? Wardah. Wardah. Wah. 1 lagi. Bentar. Ayo, tahu nggak? Mumpung ada yang bisa bantu. Mustika Ratu. Mustika Ratu. Pertanyaannya kok tahu kosmetik gitu loh? Hah? Kok tahu? Kenapa tahu merek-merek itu? Suka ngeliat mama belanja. Oh, mama belanja. Oke. Bukan nemenin seseorang. Enggak. Oh, belum punya. Oh, belum punya. Oke. Udah, tunggu, jangan kemana-mana, tenang ya. Nah, sekarang gula pun, ya, industri gula bisa diturunkan jadi berbagai jenis kebutuhan. Salah satunya etanol. Nah, itu ada tuh. Etanol, lu jangan ngeliat, udah. Nah, etanol tuh apa? Ayo, etanol tuh apa? Ngintip ini. Etanol apa? Etanol apa? Etanol itu salah satu senyawa untuk mengurangi polusi udara. Ya, benar, salah satunya benar. Etanol itu adalah bagian dari BBM. Daripada kita import minyak terus, ya, sebenarnya sama. Kelapa sawit itu bisa jadi BBM. Dan sekarang kita sudah pakai B40. Jadi dicampur 40%. Nah, etanol ini juga bisa menggantikan import BBM. Kita itu bukan negara yang memproduksi BBM lagi. Ya. Kita itu negara yang import BBM sekarang. Jadi kalau kita terus tergantung sama import, nah beginilah nasib kita. Ketika harga energi dunia mahal, ya kita juga akan mahal. Kalau kita bisa memproduksi sendiri, paling tidak mengurangi, artinya apa? Ada kemandirian yang namanya energi. Ya, tepuk tangan nih buat teman-temannya, luar biasa. Nah, buat belanjain mamah kosmetik ya. Kan tadi bilang itu. Ya. Ya, ini juga. Ada Gatot Gacanya loh. Hah? Ini tipe dari Busan. Oh iya, gantian nanti. Nanti yang berikutnya, jangan yang sekarang. Nah, nih ya. Siapa? Dari fakultas mana, nama siapa? Dari Institut Stiami. Institut Stiami. Oke, makasih. Next slide. Nah, ini lihat industri kreatif. Tadi saya sudah sampaikan. Kuliner 451 triliun, fashion 187 triliun. Top 5 film nasional, 27,1 juta penonton, lebih tinggi dari film Hollywood. Lihat para wisata kita. Next slide. Nah, ini digital ekonomi kita akan tumbuh sampai 4.500 triliun. Jauh lebih cepat dari APBN. Dulu COVID kita work from home atau belajar dari rumah. Ke depan nanti work from anywhere. Artinya apa? Kerja dari manapun. Orang dari negara lain bisa bekerja di sini. Artinya apa? Kalau kita tidak siap-siap merubah mentalitas kita, kapabilitas kita, akan hanya jadi
ton. Padahal ada 17 juta lapangan pekerjaan baru. Dan kita itu salah satu negara yang startupnya tumbuhnya tinggi. Next slide, mana? Lihat, 11%. Tapi inilah industri baru yang harus kita antisipasi. Coba slide berikutnya. Lihat, ini lapangan pekerjaan ini akan hilang. Tadi makanya saya bicara sama Pak Rektor. Bisa nggak UI menjadi universitas terdepan, apalagi ketua MWA-nya sahabat saya, ya, wamennya dari UI, nah, ketua iluninya juga di BUMN, bisa nggak punya roadmap baru buat UI? Yang memastikan apa? Bukan kelulusan mahasiswanya, tetapi dapat kerja nggak mahasiswanya. Setuju? Itu yang harus dipikirkan. Karena apa? Banyak perubahan yang hilang. Slide berikutnya. Lihat. Ini pekerjaan yang tumbuh. Ada yang berani ke depan, itu yang pakai bendera bagus juga tuh. Merah, putih, biru. Itu bendera apa tuh? Belanda. Coba maju ke depan sini. Coba. Yang pakai batik dari mana? Ayo sini. Itu. Nah, itu. Iya, sini. Nah. Ayo. Telat. Ayo. Coba dilihat ya. Ini pekerjaan yang baru nih. Coba. Oke. Udah dihafalin? Belum baca. 1, 2, 3, 4, 5, 9 loh. Mana? Kok nggak jadi maju? Ayo. Yo. Oh ini keren nih, pakai batik, tangan panjang. Kuliah di sini? Oh nyari jodoh? Oh ayo sini. Dari mana? Man insan cendekia Serpong. Apa? Man insan cendekia Serpong. Oh, oke. Dari? Dari Universitas Indonesia. Nama fakultas? Kira-kira bisa ditebak nggak Pak? Nggak tahu saya. Oke, jadi kalau itu kan beda-beda perkara, itu beda-beda makna fakultas. Dan Ya. kalau putih itu fakultas ilmu budaya. Nah, Oke. ini kan ada bendera Belanda, jadi dari studi Belanda. Oh. Oke. Apa itu blockchain? Yang ini ya. Apa itu AI? Nah, itu yang nomor 2. Ayo jelaskan. Boleh ganti soal? Nggak bisa, nggak boleh. Ayo. Aku mau AI. Nggak bisa. Kan UI. AI? AI sesuai bahasa artificial intelligence, kecerdasan artifisial ibaratnya ya bagaimana sebuah mesin bisa melakukan kecerdasan layaknya manusia. Yang buat manusia. Algoritma. Di mana kebiasaan kita dibaca oleh AI melalui big data. Karena itu perlu data scientist. Indonesia data scientistnya sangat kurang. Kalau ada pun dibajak ke Singapura. Itu realita. Blockchain udah ngintip tadi? Nah, apa blockchain? Blockchain itu kayak e-wallet gitu nggak sih Pak? Ya, bisa. Kayak Oke. Bitcoin. Gitu. Ya. Oke. Tapi sebuah Sebuah sistem yang yang dibuat oleh manusia. pasti dibuat manusia semua. Iya. Yang kayak bisa menggantikan manusia gitu lah Pak. Jadi sistem itu bisa menggantikan tugas dari manusia. Contohnya kayak e-wallet itu tadi. Jadi blockchain itu sebuah sistem tertutup.
yang dimana sistem ini akan mulai dipakai oleh pemerintahan untuk e-government. Tetapi yang menarik, walaupun tertutup, semua datanya transparan. Jadi kalau ada tender apa terbuka, pembayarannya terbuka, kelihatan siapa yang bayar. Itu sistem. Nah, inilah hal-hal yang baru yang suka tidak suka akan menjadi tantangan kalian. Dan next slide lihat. Jenis-jenis dunia usaha pun berubah. Ini yang masih bagus ke depan, kesehatan, agrikultur, digital, finansial, logistik. Ini yang saya khawatirkan, sebelum kita tumbuh maksimal, sebelum piramidanya kebalik, kita tidak siap akan perubahan ini. Kami di BUMN terus mendorong bagaimana magang untuk para mahasiswa-mahasiswi di BUMN. Kita dorong, kenapa? Untuk tadi menjembati yang namanya link and match, supaya mahasiswa-mahasiswi juga mengerti apa yang terjadi di industri. Tidak hanya di situ. Tadi kalau Bu Sandra saya tugaskan 25% kepemimpinan perempuan mesti terjadi tahun 2023. Bu Sandra sekarang bentar lagi Desember baru 18,5%. Jadi masih ada 5,5% yang Bu Sandra harus dapatkan dalam waktu setahun. Silahkan. Mumpung menterinya mau. Sama, kita juga mendorong kepemimpinan muda direksi BUMN di bawah 42 tahun sampai 10% tahun 2023. Kenapa? Ada dua alasannya. Satu, dunia ini berubah. Kita-kita yang kolonial kadang-kadang susah belajar. Karena adaptasi terlalu cepat. Tetapi kalau the millennial sama Gen Z-nya nggak mau belajar, kita yang kolonial khawatir. Karena inilah masa depan bangsa kita di kalian. Kalau dulu tahun 1928 bicara kebangsaan, bangsa satu, bahasa satu. 98 bicara yang namanya politik demokrasi yang terjadi sampai hari ini. Hari ini pergerakan yang dibutuhkan ada pergerakan bagaimana ekonomi kita jangan diambil orang. Karena ini ada lapangan pekerjaan. Kesempatan berusaha buat kalian. Itu yang kita dorong. Karena itu, perubahan ini perlu ada leadership, benar. Karena itu saya juga dorong di BUMN ada apa? Leadership muda. Di Telkom ada Fajrin, umur 34, sekarang masih 36. Direktur Telkom, foundernya Bukalapak dulu. Soleh Ayubi di Bio Farma, sekarang 38. Waktu saya tarik dari Amerika umurnya 36. Bisa anak muda Indonesia kalau mau. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.